Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Hendrayanto, guru mata pelajaran biologi kelas 12, semester 5, SMA Negeri 4 Bandung. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pokok bahasan tentang hereditas pada manusia. Tujuan yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama, memperkenalkan kepada peserta didik jenis-jenis kelainan dan jenis kelamin yang diturunkan melalui gen. Mengetahui ciri-ciri penyakit menurun. Yang ketiga, cara diturunkannya penyakit menurun melalui gen. Dan yang keempat, pencegahan penyakit menurun. Nah, untuk mempelajari tentang keturunan pada manusia, maka perlu dulu untuk memahami tentang pedigree atau peta silsilah keluarga. Yang bertanda bulat itu adalah perempuan, yang bertanda persegi itu untuk laki-laki. Kita lihat ini salah satu contoh ya, yang diturunkan adalah tentang jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Ya, dari diagram ini ya bisa kita lihat kalau ayah ya punya kromosomnya XY dan ibu kromosomnya XX, maka akan dihasilkan kemungkinan anak-anaknya laki-laki 50%, perempuan 50%. Nah, contoh berikutnya adalah bagaimana tentang cacat dan penyakit menurun pada manusia. Di sini adalah misalnya albino, hemofilia, buta warna, imbibisil. Ya. Nah, adapun cirinya bahwa itu adalah penyakit menurun. Yang pertama, ya, bahwa dibawa oleh gen. Yang kedua, tidak bisa disembuhkan. Ya, walaupun dia misalkan pergi ke dokter, pergi ke tabib, ya, maka tidak akan sembuh. Kenapa tidak akan sembuh? Karena itu dibawa oleh gen. Nah, cacat dan penyakit menurun, ya, ini tidak dapat disembuhkan tadi ya, sudah disampaikan. Ya, tapi bisa diusahakan agar terhindar. Misalkan apa? Misalnya kita jangan sampai ya melakukan perkawinan, pernikahan ya dalam satu keluarga atau dalam satu hubungan kekerabatan yang masih sangat dekat ya. Yang kedua, misalkan supaya terhindar ya jangan menikah dengan ya orang yang punya penyakit keturunan. Nah, ini contoh ya dari albinisme ya, di mana albinisme ini kulit pada orang tersebut ya itu kelihatannya putih ya, tidak berpigmen. Nah, ini adalah contoh persilangannya ya. Jadi kalau ayahnya adalah normal, ibunya normal, tetapi keduanya heterozigot, maka nanti anaknya ada yang bersifat albino ya. Nah, berikutnya misalkan gangguan mental ya, contohnya imbibisil dengan IQ-nya dikurang dari 60 ya. Nah, kita lihat juga bagaimana yang buta warna ya. Buta warna ini bersifat resesif dan terpaut pada kromosom X. Dalam hal ini adalah kromosom X ya. Ini diberikan contoh ya
Misalkan ibunya adalah normal, bapaknya buta warna, ya, maka anaknya nanti ada yang normal tapi heterozigot pada perempuan, artinya carrier, dia membawa sifat ya dari buta warna, dan anak laki-lakinya adalah normal, ya. Contoh lain adalah penyakit hemofilia, ya, di mana darah sukar membeku, ya, dibawa oleh gen yang bersifat resesif dan terpaut pada kromosom X, ya. Nah, berikutnya ini contoh ya dari silsilah ya bagaimana seorang anak perempuan atau seorang ayah ya yang sifatnya normal ya dikawinkan dengan seorang ibu juga normal ya. Nah, nanti pastinya anaknya normal semua. Tapi kalau ibunya normal, anaknya bapaknya adalah bersifat hemofilia misalkan, nanti akan ada anak-anak keturunannya yang bisa menimbulkan kematian. Karena letal ini kalau dia sifatnya homozigot resesif akan menimbulkan kematian. Nah, faktor-faktor genetis ya penyakit umum ya yang ada di masyarakat, misalkan penyakit TBC ya, itu bukan keturunan tapi kecenderungan kepekaan terhadap TBC yang diturunkan ya. Misalkan ulcus pepticus ya, ini penderita lebih rentan terhadap penyakit tersebut dibandingkan dengan yang lainnya ya. Nah, ini kelainan genetis misalkan ini ya, kelainan kromosom, kelainan Mendelian, kelainan multifaktorial ya. Kelainan sitogenetis ya yang bisa disebabkan oleh perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur dari kromosom. Nah, ini adalah jenis kelainan jumlah ya, ada yang monosom, trisom ya. Nah, ada yang mosaik ya. Kalau yang normal ya itu adalah 2N, tidak berkurang, tidak bertambah ya. Nah, ini kelainan jumlah dari kromosom yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami cacat. Ya. Terus terjadi penyimpangan struktur kromosom, ya misalkan ada translokasi, isokromosom, ya ada delesi, ada inversi, ya. Ini penyimpangan strukturnya. Ya. Nah, gambaran klinisnya misalkan ya trisomi, ya sindrom Down, ya. Nah, ini ditemukan ya hasil penelitian ya ini bisa terdapat pada 80% ya ibu usia 40 tahun ke atas ya. Mosaik misalkan ini ya profil wajahnya mendatar ya, lakukan epikantiknya miring ya, dan ini akan menimbulkan resiko leukemia yang cukup akut ya. Nah, dan ini banyak sekali ya penyakit-penyakit yang diturunkan karena masalah kromosom gitu ya, gitu. Misalkan sindrom Cray-Duket ya, misalkan cytogenetic chromosome sek ya, ada sindrom Klinefelter, ya Turner ya dan yang lainnya. Misalkan ada hal-hal yang lain, kita bisa lihat berikutnya adalah sindrom Turner misalkan di sini ada sindrom Turner, gambaran klinisnya seperti apa ya, termasuk dalam hermaprodit itu nanti seperti apa ya. Nah, berikutnya kita lihat ya, ini adalah bagaimana contoh ya kelainan, contoh kariotipnya seperti apa ya, gambaran klinisnya seperti apa ya. Ini terdapat pada tabel ini ya, silakan nanti dibaca saja slide-nya dan bisa didiskusikan dengan pengajar-pengajar ya yang ada di kelas 12 ya. Demikian saya kira materi yang bisa disampaikan ya yang cukup singkat ini dan bisa diperdalam nanti dalam
kegiatan diskusi ya antara peserta didik dengan gurunya. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kepentingan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.